Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersaat teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 12 Agustus 2021, tertulis dalam Kitab Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saya sering mendengar orang Batak mengatakan goar si jauh-jauhun. Artinya ketika seorang anak lahir, dia akan segera diberi nama untuk dapat dipanggil sesuai dengan namanya. Dan biasanya nama ini dipilih dengan harapan-harapan yang baik. Ketika orang itu dewasa, namanya akan membawa sukacita baginya, yakni mendapatkan berkat hidup sejahtera di kemudian hari. Ada beberapa suku yang menganggap nama adalah penentu berhasil atau tidaknya masa depan seseorang. Dalam perikop kita pada hari ini, kita dilarang untuk menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan sebelum memasuki Kanaan, Allah memberikan perintah melalui Musa untuk mereka indahkan ketika mereka telah sampai nanti. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala dan susah diatur. Hidupnya labil, mudah sekali berubah dipengaruhi alam, lingkungan, situasi dan kondisi. Bila keadaannya baik, maka mereka menyembah dan memuliakan Allah. Tetapi sebaliknya, mereka menghujat dan menghina Allah melalui Musa bila mereka sedang susah. Bahkan mereka pergi meninggalkan Allah, lalu percaya dan menyembah berhala. Renungan kita ini adalah salah satu dari 10 perintah Allah di dalam hukum Taurat yang harus mereka lakukan, baik dalam segala situasi kehidupan. Dan kita percaya
Sampai saat ini pun, perintah jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan masih tetap berlaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengingat bahwa kata sembarangan di dalam nats kita pada hari ini bukan berarti kita tidak bisa menyebut. Tetapi bagaimanakah kita menyebutnya? Bagaimana menyebut nama Allah dengan sembarangan? Tentu pastilah orang memakai namanya untuk menutupi kekurangan-kekurangan atau bahkan dosa-dosanya. Kita sering mendengar orang mengatakan sumpah demi Tuhan untuk menyatakan kebenaran dirinya terhadap suatu peristiwa tertentu atau suatu perbuatan yang tidak benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kudus dan maha mulia. Namanya harus tetap dikuduskan dan dimuliakan dalam kehidupan manusia. Sebagai anak Allah yang kudus, tentu kita harus hidup kudus di setiap waktu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, bukan berarti kita tidak bisa menyebut namanya. Tetapi, sebutlah nama Allah dalam kekudusan hatimu. Panggillah Dia senantiasa untuk menjaga dan menuntunmu di dalam rohnya. Demikianlah seharusnya kita menguduskan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk membela kita dalam perbuatan kejahatan yang kita lakukan, melainkan pengakuan yang teguh bahwasanya Dia adalah Tuhan Allah yang kudus dan maha kuasa, maha pengasih dan maha pengampun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami Engkau adalah Allah kami yang maha kudus dan maha mulia. Tentu nama-Mu kami muliakan senantiasa dalam hidup kami. Ya Tuhan, ajari dan kuatkan kami untuk selalu memuduskan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang meneladani kekudusan-Mu, sehingga kami mampukan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Berkati kami di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, segala aktivitas kami. Biarlah apa yang kami kerjakan, kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Berkati Tuhan segala pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan berhasil dan berbuah dengan baik. Ajari kami untuk memakainya dengan baik, dan biarlah Engkau memakai kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan yang maha baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun berada, yang jauh maupun yang dekat dari kami, kiranya kasih-Mu tetap menyertai kehidupan mereka. Kasih-Mu yang selalu bersama-sama dengan mereka di dalam segala aktivitasnya. Kasihani mereka Tuhan, kuatkan dan mampukan juga untuk menjalani segala aktivitas dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan, dan Tuhan yang memberikan jalan keluar, sehingga mereka boleh melewati segala pergumulan, segala duka cita di dalam pengharapan kepada Engkau. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit maupun di rumah. Kiranya tangan pengasihan mulai memberikan kesembuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati obat dan makanannya. Biarlah mereka beroleh kesembuhan di dalam kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kasihani kami dan berkatilah kami senantiasa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.